Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rakyat, selamat datang kembali di Rakyat Update, tempatnya ngobrol politik tanpa tedeng, aling-aling, langsung to the point. Sobat Rakyat, sekarang kita sedang menyaksikan babak baru perang terbuka antara dua tokoh besar, Gubernur Jawa Barat KDM King Deddy Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kata pengamat politik Adi Prayitno, ketegangan ini makin terlihat jelas saat mereka berdua hadir di acara KPK kemarin. Dikasih panggung bareng tapi malah saling sindir nih. Gubernur DKI nyentil soal macet ke Bandung, Gubernur Jabar nyenggol balik soal banjir di Jakarta. Wah, seru pokoknya. Trump bilang seperti ini, sekarang yang paling macet itu bukan Jakarta lagi, tapi Bandung, Jawa Barat. Sentilan halus kan, tapi langsung mengarah ke kinerja KDM. Tapi KDM gak tinggal diam. Ia balas bahwa banjir di Jakarta itu bukan semata-mata kiriman dari Bogor, melainkan hasil dari rusaknya hutan di Bogor dan siapa pelakunya. Kata KDM, yang memperkosa kawasan Bogor itu adalah pengembang dari Jakarta juga. Jadi kalau Bogor dianggap penyumbang banjir Jakarta, ya memang benar. Tapi yang nyuruhnya siapa? Orang Jakarta juga. Ini nih. Kita lihat dulu penjelasan Adi Prayitno nih. Nanti kita jelaskan sedikit ya. Silakan. Perang dingin, dan bahkan ada juga yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apa kok bisa terjadi perang dingin dan perang terbuka? Jadi jalan ceritanya, KPK menyelenggarakan semacam rapat koordinasi sebagai upaya untuk mencari formulasi sekaligus sebagai antisipasi bagaimana pencegahan korupsi yang terjadi di daerah-daerah. Hadir para gubernur dan kepala-kepala daerah di situ. Jadi dalam momen itulah kemudian terjadi perang dingin sekaligus perang terbuka antara Pramono Anung dengan Deddy Mulyadi. Pertama, apa indikasinya? Jadi ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung diberikan kesempatan memberikan sambutan terkait dengan bagaimana acara yang dibuat oleh KPK itu terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, Pramono Anung satu persatu menyebut sejumlah gubernur yang hadir dalam acara itu. Cuma satu yang tidak disebut. Siapa? Adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Itulah yang kemudian menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Ini seakan-akan hubungan Jawa Barat gubernurnya dengan Jakarta gubernurnya itu sedang tidak baik-baik saja, sedang mendidih dan terjadi rivalitas yang dipertontonkan secara terbuka. Dan bahkan saat bersamaan ketika Deddy Mulyadi juga punya kesempatan untuk memberikan sambutan, satu persatu para gubernur disebutkan siapa yang hadir dan seterusnya. Dan Kang Deddy Mulyadi seperti yang sudah diprediksi oleh publik juga tidak menyebut nama Gubernur Jakarta. Ini adalah indikasi yang kemudian jadi viral, menjadi ramai diperbincangkan di media mainstream, dikutip pernyataan-pernyataan kedua gubernur ini, apalagi di media sosial terutama di X, di TikTok dan di IG. Ini adalah tiga medsos yang saya kira begitu banyak mengamplifikasi bagaimana perang dingin, dan bahkan ada yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat. Kenapa disebut perang dingin? Ya tentu saja kalau memang yang hadir itu adalah semua gubernur, dan gubernur itu sebenarnya satu sama yang lain sudah tahu hadir ataupun tidak. Tapi ketika diberikan waktu untuk berbicara dan berpidato, tapi gubernur yang hadir di situ tidak disebut, pastilah menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Inilah yang saya sebutkan, bahwa seakan-akan memang publik berbicara ada rivalitas terselubung, ada rivalitas tersembunyi sebenarnya yang secara explicitly ditangkap oleh publik antara Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat. Ya tentu tidak terlepas karena ketika Gubernur Jakarta memberikan sambutan, Gubernur Jawa Barat nggak disebut namanya. Pada saat yang bersamaan ketika Deddy Mulyadi punya kesempatan, Gubernur Jakarta pun juga tidak disebut dalam sambutannya. Itu indikasi yang pertama. Seru ya Sobat Rakyat. Ini bukan sekedar debat personal, tapi ini perang narasi antar provinsi. Jawa Barat sekarang naik daun. Biasanya DKI Jakarta yang jadi pusat perhatian. Sekarang lampu sorot pindah ke arah barat, bro. Dan menariknya lagi nih Sobat Rakyat, zaman sekarang beda dengan sama zaman dulu. Satu tokoh bisa jadi kiblat tunggal.
Apa kata dia ya, itu yang dianggap kebenaran. Tapi sekarang era media sosial bro, era banjir informasi. Semua orang bisa akses info dari berbagai sumber. Rakyat sudah lebih cerdas, lebih kritis, dan punya pilihan sendiri berdasarkan hati nurani. Jadi kalau sobat rakyat disuruh pilih lebih ke Trump atau ke KDM, silahkan, monggo, ayo cek aja jejak digital masing-masing, bandingkan ucapan dan kebijakan mereka. Jangan ikut-ikutan ya, tapi tentukan pilihan Anda dengan nalar dan nurani ya. Dan mungkin aja Trump mulai gerah, karena biasanya DKI itu jadi topik utama, sekarang tergeser. Mungkin itulah kenapa mulai muncul sindiran-sindiran dari Jakarta ke Jawa Barat. Tapi kita sebagai warga Jawa Barat harus bisa menikmati momen ini. Ini pelajaran politik yang mahal, sobat rakyat. Kita sedang belajar melihat siapa yang benar-benar berpihak ke rakyat. Nah, itu. Jadi, pantengin terus channel ini karena di sini kita kupas tuntas realita politik tanpa dramatis, tanpa tipu-tipu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat update, suara hati sobat rakyat. Bye.